Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini kelas B semuanya ya? Iya, Ibu. Iya, Ibu, kelas B. Ada yang kelas A Ibu belum ngasih waktu, baru besok. Oh. Iya. Ini beda tim atau bareng? Bareng, Ibu. Oh, satu tim. Iya, satu tim. Oh iya, ya udah kalau satu tim nggak apa-apa, silakan. Dipikir beda tim. Ya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya untuk menghadiri wawancara bersama kami. Saya Indra Agung Santosa bersama rekan saya. Yang keras ya. Iya, Bu. Agak keras. Ibu di dekat taman belakang jadi hujan kedengaran berisik. Agak keras ya. Iya, Bu. Ya, perkenalan dulu ya, Bu ya. Nama saya Indra Agung Santosa. Bersama rekan saya ada Amanda Juliani dan Adelia Deliana Nugraha. Ya, untuk langsung saja ke pertanyaan ya, Bu ya. Ya, silakan. Pertama-tama kami ingin mengenal lebih dalam lagi tentang Ibu gitu, Bu. Dari nama Ibu asal dari mana dan rumah di mana. Apa yang ditanyakan? Nama lengkap Ibu, asal Ibu dan rumah Ibu. Langsung. Nama Ibu kan sudah ada tuh, Siti Samsiah Purwaningsih, ada kan? Ada, Bu, ada. Nama lengkapnya. Ada, Bu. Ya. Asal dari mana? Dari Jawa Tengah, Purworejo. Terus sekarang tinggal di Komplek Cimindi Raya. Jauh juga ternyata Ibu dari Jawa Tengah. Ya. Baru tahu. Bagaimana? Ya, Bu. Yang keras. Cukup, Bu, cukup. Cukup, ya. Langsung. Yuk, tanya, terus siapa? Ibu, nomor saya izin bertanya untuk pertanyaan kedua. Di mana saja latar belakang pendidikan Ibu? Latar belakang pendidikan Ibu. Ya, Ibu S1-nya dari Universitas Gajah Mada, dari Fakultas MIPA, Prodi Matematika. Terus S2-nya dari ITB, Teknik Manajemen Industri. Terus S3-nya sampun sepuh sangat. Hebat Ibu. UGM dan ITB. Wah, Ibu keren. Universitas impian Ibu. Kan ya. Ya, sekarang di Politeknik kan juga bagus. Yes, semoga ya Bu ya, kami anak Polban juga dapat lulus dengan yang keras. Semoga kami anak Polban dapat lulus dengan hasil yang terbaik. Ya, semoga kalian sukses. Banyak alumni kakak-kakak kelas kalian yang sukses ya. Yang sukses menduduki jabatan tertentu. Ya, silakan lagi? Amanda bertanya. Untuk pertanyaan ketiga, Ibu, mengapa Ibu tertarik dalam bidang tersebut gitu, kayak MIPA seperti itu? Mengapa? Ibu sejak SD itu memang suka sekali dengan matematika ya. SD, SMP, SMA memang sangat suka matematika ya. Jadi Ibu mengambilnya juga akhirnya ke MIPA Matematika. Cukup? Cukup Ibu, jelas. Ya Bu, pertanyaan selanjutnya Ibu. Ibu mengajar di Polban itu dari tahun berapa Bu? Dan apakah Ibu pernah ada pengalaman bekerja di tempat lain? Ibu di Polban tuh dulu tahun 85 itu udah Ibu masuk di lingkungan Politeknik ya, tapi dulu di pusat trainingnya Politeknik untuk seluruh Indonesia.
ya. Nah, Ibu tahun 85 sudah mulai kerja, udah mulai jadi dosen. Tapi dulu awalnya mengajar untuk calon-calon pengajar atau training ya, ngasih training untuk calon-calon pengajar di Politeknik seluruh Indonesia. Nah, akhirnya sejak kerjasama Bank Dunia dengan ITB selesai, kan dulu Politeknik itu kan Politeknik ITB dulu namanya, ya. Iya, Nah, sebelum sejak berganti. kerjasama dengan Bank Dunia selesai, akhirnya Ibu mengajar di Politeknik Negeri Bandung. Jadi Ibu sebagai PNS tuh sejak tahun 85, ya. Jadi Ibu mengajar matematik dari awal. Nah, dulu awalnya Ibu selalu mengajarnya selalu di rekayasa, di teknik. Oh iya. Tapi sejak tahun berapa ya, udah tahun 90 berapa Ibu gabungan ya teknik ya non rekayasa. Tapi terakhir ke sini 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir Ibu lebih mencintai mengajar matematika bisnis di non rekayasa gitu. Jadi akhirnya sekarang full Ibu sebagai home base-nya di administrasi bisnis begitu. Hebat. Itu ternyata sudah lama ya Bu mengajarnya. Iya, kalian belum dibuat. Oke, langsung saja pertanyaan selanjutnya Ibu. Cukup Ibu. Terima kasih. Yuk. Baik, Ibu, untuk pertanyaan kelima, bagaimana lingkungan di Polban jika pembelajaran dilakukan tatap muka? Apa? Bagaimana lingkungan di Polban jika pembelajaran dilakukan dengan tatap muka? Maksudnya bagaimana itu bagaimana? Ya, lingkungan di Polban gitu, Bu. Lingkungannya. Gimana Oh, saat lingkungannya. Aduh, saat lingkungannya itu offline. sangat menyenangkan. Apalagi di administrasi niaga, jurusan administrasi sudah ada tempat untuk praktek bisnis kalian. Ada mini shopnya untuk tempat praktek bisnis kalian. Jadi kalau makan tidak susah. Terus ruangan-ruangannya juga bersih, menyenangkan, ya. Ibu juga sebenarnya senangnya tatap muka daripada online, ya. Jadi kalian tentunya belum pernah ya? Sampai Politeknik udah pernah belum? Waktu Waktu ujian Udah, saja Bu, Ibu. waktu tes ujian. Oh, waktu tes ya. Iya. Nah, itu ya sebenarnya belajar matematik tatap muka lebih menyenangkan ya. Tapi nggak tahu kalau dengan online ini menyenangkan tidak matematika? Menyenangkan. Menyenangkan, Bu, tapi masih rada suka kesulitan kalau sendirian. Iya, Ibu. Kalau sendirian di rumah suka ada kesulitan. Oh, kesulitan kan bisa diskusi dengan temannya. Iya. Ya, betul. Terus sudah? Baik Ibu, selanjutnya oleh Amanda. Kalau menurut Ibu sendiri, pembelajaran online ini tuh suka dukanya ada apa aja gitu? Suka dukanya. Ya. Kalau sukanya tuh sebenarnya Ibu nggak perlu jalan-jalan pergi keburu-buru pergi ke ngampus ya. Di rumah juga bisa dilakukan. Gitu. Ya, tapi dukanya sering kalian mau join diajak. Ibu itu kalau mau menyiapkan mengajar ya, kalau dengan online itu sebenarnya persiapannya sama dengan mau berangkat ngampus karena rumah Ibu dekat kan. Rumah Ibu cukup 15 menit udah nyampe kalau bawa mobil ya, 15 menit. Tapi kalau nyiapkan ngajar Ibu bisa nyiapkan filenya dulu, harus dipajang dulu di Windows-nya. Terus nunggu kalian join juga lama. Jadi persiapannya umpamanya Ibu berangkat 6:30, Ibu juga dari sekarang walaupun online juga 6:30 mulainya. Nah, jadi dukanya mungkin kalian ya juga merasakan ya. Jadi untuk ikut join kadang putus ya. Kadang live sendiri ya, gabung lagi. Jadi mungkin mengikutinya ada yang kurang bisa dengan baik dan Ibu juga nggak bisa memonitor kalian dengan baik. Kalian tuh benar-benar serius atau enggak gitu. Kalau Ibu kalau tatap muka itu Ibu
sukanya mungkin 1 bulan mengajar, kalau matematika 1 bulan mengajar itu udah paham betul mana yang benar-benar bisa, mana yang males, anak males, mana yang kurang mampu. Ibu tuh kalau 1 bulan ngajar kalau tatap muka ya, kalau tatap muka 1 Iya, Bu. bulan ngajar Ibu sudah bisa tahu begitu. Nah, itu sukanya senangnya sebenarnya kalau tatap muka. Jadi Ibu sudah bisa paham, jadi nggak memberi nilai juga dari keaktifan di kelas, dari pengamatan Ibu itu juga tidak melenceng dari nilai-nilai yang Ibu peroleh dari kalian gitu. Ya, baik, Bu. Sangat luar biasa, Ibu, jawabannya. Yes. Udah? Baik, Ibu, selanjutnya Mau seri selanjutnya? lumayan, Ibu. Ada banyak. Masing-masing 4. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dosen di Polbantu ada cara-cara yang khusus gitu, Bu, untuk bisa dekat dengan dosen atau biar nilainya bagus gitu, Bu? Kan di SMA saya mah ada guru yang kayak gitu teh. Nah, ya objektif lah kalau dosen, objektif lah. Ya, kalau menilai Ibu ya, Ibu sendiri kalau menilai dan dosen-dosen lain Ibu pikir juga sama saja kalau memberikan nilai objektif. Dan tentunya dilihat kita juga kan yang ngajar tidak melulu ngajar sebenarnya. Ibu pengennya juga memasukin etika sopan santun begitu ya. Jadi untuk memberikan nilai kan kalau nilai Ibu itu objektif ya dari UTS, UAS, harian. Nah itu jadi nggak kalau kalian aktif di kelas, nah itu kan juga dapat poin, ya. Jadi kan 40% sendiri dari sehari-hari keaktifan harian kalian. Ya, dosen lain pun mungkin demikian juga. Jadi semuanya nggak bisa lah dideketin dosen biar nilainya bagus gitu. Ya, soalnya di Tidak SMA begitu. ada Jadi yang begitu. kalau terlihat motivasi belajarnya bagus ya, nah itu juga dapat poin ya, motivasi untuk belajarnya bagus. Ibu tuh kalau tatap muka bisa tahu yang benar-benar termotivasi untuk belajar gitu, bisa terlihat. Kalau di sini makanya Ibu cepet-cepetan Ibu kasih mahkota, kalau pas di online ini kan, Ibu kasih mahkota, Ibu kasih tanda centang, itu tuh Ibu ingin lihat keaktifan kalian juga di situ sebenarnya. Baik, Ibu. Ya. Selanjutnya. Sudah ya? Sudah, Ibu. Masih ada lagi? Masih ada, Ibu. Masih ada, Berapa Bu. pertanyaan Beberapa lagi lagi. Nah, Masih sekitar Ada 5 sekitar pertanyaan 4 lagi, mungkin, Bu. Bu. nah, 4 sampai 5. 4 ya udah sampai apa? 5. Sekitar 4 sampai 5 lagi, Bu. Oke, apa? Oke, langsung Adelia bertanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, menurut pendapat Ibu sendiri, apakah wanita itu penting untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya? Oh iya, wanita pun penting untuk menempuh setinggi-tingginya, ya, menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Seandainya nanti oleh suami suruh di rumah saja, tapi kan kalau pendidikannya tinggi dalam mendidik anak juga beda. Ya, dalam mendidik anak akan lebih bagus kalau mempunyai pendidikan tinggi gitu. Kan ada yang suami pinginnya wanita di rumah begitu ya. Nah, tapi kalau ya kalau anak-anak Ibu kan juga perempuan semuanya. Ibu minta semuanya untuk sekolah setinggi-tingginya begitu. Ya, baik, Ibu. Jawab. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Menjawab. Selanjutnya Amanda. Untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah kan Ibu mengajar matematika bisnis sudah lumayan lama. Apakah Ibu sendiri tertarik untuk belajar berbisnis gitu atau fokus mengajar saja? Bagaimana? Ibu kan sudah mengajar matematika bisnis lama. Apakah Ibu sendiri tertarik untuk berbisnis atau fokus untuk mengajar? Oh ya, kalau Ibu dulu masih muda, Ibu memang sambil mempunyai sambilan berbisnis ya. Bisnis batik, terus bisnis pakaian, begitu.
spray, kadang-kadang di mobil di belakang, dagangan dulu. Nah, setelah makin ke sini, kesibukan dosen juga makin padat, terus ibunya udah sepuh ya, ibu udah sepuh, jadi energinya kan beda. Begitu. Kalau dulu, iya memang ibu sambil berbisnis ria. Sekarang sudah enggak. Sekarang paling kalau ada yang ingin bertanya-tanya tentang perhitungan bisnis, nah ibu memberikan solusi mungkin begitu. Dah. Baik, Ibu. Satu pertanyaan terakhir nih, Bu. Ya, terakhir. Nah, Terakhir ini dari semuanya kan? ya dari kami semua. Apakah Ya. Ibu punya Iya, nasihat Ibu. untuk kami para mahasiswa baru agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik? Apakah apa? Ibu memiliki nasihat untuk kami para mahasiswa baru. Oh iya. Jadi kalian itu kalau ingin sukses nanti dalam bekerja ya, kalau dalam bekerja ingin sukses, itu kalian juga harus tidak hanya jadi hard skill, perlu soft skill juga perlu. Jadi kan tiket pertama untuk dapat tempat kerja yang bagus itu kan dilihat dari IPK. Kalau IPK-nya bagus, sudah dapat tiket untuk ikut melamar bekerja di suatu tempat kerja yang bagus. Selanjutnya setelah proses akhirnya sampai ke wawancara, itu kan soft skill-nya yang dilihat kalau udah wawancara. Jadi kalian untuk bisa sukses itu tidak hanya hard skill, tapi hard skill dan soft skill. Jadi dari wawancara itu terlihat kalian itu soft skill-nya bagus atau tidak. Nah itu. Jadi biasanya yang seimbang, harus seimbang. Ya antara belajar dan kegiatan organisasi, ya, tapi jangan sampai merugikan belajar begitu ya. Jangan, pelajaran tetap utama, penting. Tapi kegiatan di kampus kan banyak kegiatan nanti kalau mamanya sudah bisa tatap muka. Nah, itu juga perlu kalian untuk berorganisasi begitu. Baik, Ibu. Mm-mm. Mungkin Nah, cukup sekian, Ibu, wawancara kita hari ini. oke. Terima kasih, Terima Ibu, kasih waktunya. atas waktunya, atas Ya, jawaban-jawabannya. Iya, sama-sama. sangat Semoga sukses kalian menginspirasi. semuanya ya. Amin, Ibu. Amin, amin. Ibu, terima Ya. kasih, Sehat Ibu. terus, Ibu. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Ya. Terima Nah, kasih banyak, Ibu. sama-sama. Sukses selalu. Amin, Ibu. Terima kasih.